alam barzah. Tahap pertama kita akan masuk ke dalam alam barzah. Di sana sangat berbeda sekali dengan kehidupan di dunia ini. Alam barzah bisa juga disebut dengan alam kubur yang batasi alam dunia dengan alam akhirat. Di sini kita akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir untuk diberi 6 pertanyaan. Jika selama hidup di dunia ini kita beriman kepada Allah, menjalani perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka pertanyaan tersebut akan bisa dijawab dengan mudah. Namun jika di dunia banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, maka hal tersebut akan sulit sekali untuk menjawab. Siksa kubur pun akan didapatkan bagi orang-orang yang banyak melakukan perbuatan zalim selama di dunia. Siksaan kubur sangatlah pedih sahabat beriman, dan banyak dari umat yang menyesal telah melakukan perbuatan dosa selama hidup di dunia. Namun semua itu hanya sia-sia belaka. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Sehingga apabila datang kematian kepada seorang di antara mereka yang kafir, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku agar aku berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Allah berfirman, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah atau pemisah sampai hari mereka dibangkitkan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats dapat diartikan sebagai hari kebangkitan. Setelah meninggal dunia, kita akan masuk ke alam kubur. Setelah itu sahabat beriman, akan ada hari di mana kita akan dibangkitkan kembali dari alam kubur. Ruh kita akan disatukan kembali dengan jasad, namun kondisinya berbeda-beda tergantung dari amalan yang pernah ia perbuat selama di dunia. Tentunya mereka tidak dibangkitkan kembali ke dunia, tetapi mereka akan dihidupkan di akhirat. Hanya amalan mereka yang dapat membantu di akhirat sana. Semua pahala yang dikumpulkan akan sangat berharga di akhirat nantinya. Kebangkitan tersebut pun diawali dengan tiupan trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Yaumul Mahsyar. Padang mahsyar sahabat beriman akan menjadi tempat berkumpulnya seluruh manusia, jin, dan hewan setelah melewati hari kebangkitan. Luasnya padang ini pun tidak akan bisa dihitung. Semuanya akan tertampung berdesak-desakan di sini. Setiap manusia akan ditemani oleh 2 orang malaikat yang menemaninya. Satu malaikat sebagai penggiring dan satu lagi sebagai saksi segala perbuatannya di dunia. Malaikat ini akan menjadi saksi dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Sekecil apapun dosa itu pasti akan diketahui olehnya dan kita tidak akan bisa berbohong. Gambaran padang mahsyar pun tertera dalam Al-Quran. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Pada waktu penantian di sana akan terasa sangat cepat untuk para umat yang beriman dan bertakwa. Berbeda dengan umat yang banyak melakukan dosa, penantian tersebut akan terasa sangat lama dan juga panjang sekali. Yaumul Mizan. Setelah semua makhluk dari bumi hingga lapisan langit ketujuh berkumpul di padang mahsyar, maka tibalah Yaumul Mizan. Pada Yaumul Mizan atau hari penimbangan, setiap makhluk ciptaan Allah akan mengeluarkan buku amal perbuatannya selama hidup. Setiap amalan yang telah mereka lakukan akan ditimbang. Di hari itu akan terlihat banyaknya amalan baik dan amalan buruk yang pernah kita perbuat.
Semua aib dan dosa yang pernah diperbuat akan terlihat di sini. Tidak akan ada yang bisa ditutup-tutupi. Tidak akan ada kesempatan untuk merubah diri dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Saat dosa yang lebih banyak dilakukan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Proses penimbangan amal pada Yaumul Mizan pun diterangkan dalam Al-Quran. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan atau Yaumul Hin itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Bertaubatlah kalian sahabat beriman sebelum ajal menjemputmu. Yaumul Hisab. Hari perhitungan atau Yaumul Hisab akan dilakukan di akhirat nanti. Semua amalan baik kita akan dihitung. Satu persatu manusia dan makhluk hidup lainnya akan mendapatkan giliran dalam perhitungan tersebut. Mereka pun akan ditampakkan perbuatan dosanya selama hidup di dunia. Semua aib juga akan diperlihatkan di sana. Tidak akan ada manusia yang luput dari hari perhitungan ini. Rasa hina akan didapatkan jika selama hidup kita terjerumus ke dalam jalan yang sesat. Yaumul Hisab sendiri sahabat beriman juga diterangkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Banyaklah melakukan amalan baik dan rajin beribadah saat masih hidup di dunia agar tidak menyesal di akhirat nantinya. Sudah siapkah kalian sahabat beriman? Jembatan